Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa beribadah online pada hari ini. Firman Tuhan mengatakan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ucapan syukur, persembahan pujian, persembahan penyembahan bagi Allah kita yang hidup. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum mengikuti ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online. Setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline. Minggu 17 Oktober 2021. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas. Usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengikuti prokes ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya buat ibadah sekolah minggu online di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, judul cerita firman Tuhan adalah media sosial. Aktivitas online yang sudah selesai adik-adik kerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom jemaat wanita yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Nah, perjumpaan yang seperti apakah? Karena itu kami mengundang seluruh jemaat wanita untuk beribadah online bersama dengan pembicara Ibu Jelia Purnama, Selasa 19 Oktober 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, anak muda yang dikasihi Tuhan. Ibadah Youth Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 5 sore akan dilaksanakan secara onsite loh di gedung Pasir Koja lantai 3. Bertemakan Mission Possible dengan pembicara PDP Rehard Siagian. Yuk yang udah kangen datang beribadah bersama secara onsite di gereja. Mari kita datang yuk. Jangan lupa untuk install aplikasi Peduli Lindungi ya. See you guys and God bless. Bagi umatnya yang mempersembahkan korban yang benar, ia datang membersihkan, memurnikan. Sebab bagi orang benar, kesayangannya akan ada perbedaan. Ia datang mendengarkan, memperhatikan. Revive Yourself 2021, pembahasan Kitab Maleakhi. Hari terakhir, Minggu 17 Oktober 2021 akan dimulai jam 5 sore. Diadakan secara onsite di GSG, Sakura, dan online melalui Zoom dan YouTube. Akan ada kuis Alkitab di setiap harinya. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara hadir ya. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Download aplikasi Peduli Lindungi di iOS atau Play Store. Buka aplikasi Peduli Lindungi lewat smartphone sahabatkompas.com dan pastikan fitur GPS sudah diaktifkan. Isi nama lengkap dan nomor HP sahabatkompas.com di kolom yang tersedia. Selanjutnya, sahabatkompas.com akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengisi alamat email dan kode OTP akan dikirimkan melalui email sahabatkompas.com. Buka kembali aplikasi Peduli Lindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut. Setelah selesai membuat akun, sahabatkompas.com akan menjumpai halaman utama atau beranda. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini kalau kami boleh beribadah secara online. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani lewat ibadah online pada pagi hari ini, hamba-hambamu yang bermain musik, menaikkan puji-pujian, pemimpin pujian, juga hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dimuliakan, Dia Allah yang layak dipuji. Mari saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah yang satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya.
Tuhan yang layak dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami setiap anak-anak-Mu untuk menjadi alat-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk menuai banyak jiwa. Dan kami mau terus menceritakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami amin Tuhan, Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Amin Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita memasuki minggu ketiga pada bulan Oktober, yaitu bulan misi. Ya, tema kita hari ini adalah misi perkotaan. Belajar dari misi Tuhan Yesus terhadap wanita Samaria. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari saudara kita melihat dalam Kisah Para Rasul, Yohanes 4 ayat 39 dan 42. Nanti Kisah Para Rasul saya akan ambil sedikit saja. Ya, Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini adalah suatu kisah klasik bagaimana cara penginjilan pribadi seringkali dipakai, ya. Bagaimana cara orang melakukan penginjilan pribadi yang bahkan di sini berdampak terhadap satu kota, saudaraku. Ya, bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria di sumur, saudaraku, dan melalui percakapan biasa di situ lalu muncul menjadi percakapan misi. Ya, Tuhan mulai dari minta air sampai akhirnya Tuhan membukakan semua perbuatan wanita ini dengan karunia marifat. Ini membuat wanita ini terkagum-kagum, loh kok bisa ya Tuhan Yesus tahu semua hidup saya. Ya, dari situ dia lari ke tempat dia hidup, lalu dia ceritakan dan orang-orang datang berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka bilang, benar, ini benar-benar juru selamat. Kami bukan hanya dengar dari kamu, tapi kami lihat sendiri. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saudara, kita lihat bahwa selalu bermula dari satu orang. Ya, misi itu bermula dari bagaimana melalui satu orang, lalu orang ini berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, lalu dia mulai bersaksi. Lihat kesaksiannya wanita ini bukan seorang wanita yang baik-baik, saudara, ya. Kalau kita lihat juga bukan seorang penginjil, saudara. Wanita ini juga bukan seorang wanita pengusaha. Di sini dikatakan dia wanita yang hidupnya tidak baik. Tetapi lihat ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai hidupnya. Jadi saudaraku, jangan pernah membatasi bagaimana cara Tuhan memakai hidup orang. Akan orang yang bisa dikatakan orang yang dianggap hina, orang yang dianggap ya tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai, saudaraku, dia bisa mengubahkan satu kota, saudaraku. Ya, jadi marilah kita datang kepada Tuhan ya seperti wanita ini. Nah, saudara, kita sini belajar bahwa penginjilan itu berdampak ya ketika ada satu orang hatinya disentuh oleh Tuhan dan dia betul-betul punya hati untuk keluarganya dan desanya, saudara, atau kotanya. Nah, di sini juga kita belajar bahwa kalau kita mau memenangkan desa, kota, atau daerah di mana kita tempat tinggal, kita harus punya hati untuk memberitakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan hidup kita. Ya, saya belajar ketika kami misi di Kamboja, kami mulai dengan rumah singgah. Ya, di rumah singgah itu kami mengumpulkan wanita-wanita dari desa, karena seringkali di Kamboja itu ada trafficking, saudaraku. Jadi gadis-gadis muda itu ya seringkali ditipu, dapat kerjaan, ternyata dimasukkan ke panti pijat, ke tempat pelacuran. Nah, kami buka rumah singgah sehingga mereka bisa di situ dilayani, lahir baru, lalu kemudian kalaupun bekerja disalurkan ke tempat kerja yang baik seperti ke kafe atau restoran. Bahkan kami buka sendiri rumah makan di sana, saudaraku. Nah, melalui itu mereka merasa bahagia dapat Tuhan Yesus. Mereka udah mau nggak, Pak, ke rumah kami, ke desa kami. Nah, melalui gadis-gadis inilah kita masuk ke desa, saudaraku. Kita masuk ke Suntrong, kita masuk ke Swaireng, kita masuk ke desa-desa melalui mereka. Jadi satu gadis ini ya dampaknya luar biasa, saudaraku. Ketika ke Kampung Cenang, Kampung Cam, kita masuk ke sana dan kita berjumpa dengan keluarga mereka, dan akhirnya satu desa itu kita KKR, saudaraku. Saya pelayanan satu desa itu dimenangkan. Sekarang kita bikin sekolah di satu desa karena ada satu orang gadis yang dimenangkan ketika dia ada di penonton.
Phnom Penh, saudaraku. Bahkan gadis ini kuliah bersekolah sampai jadi sarjana. Beberapa mereka bahkan ada yang udah jadi manajer perusahaan. Ini lihat, ya dia memberkati kota jadinya. Ya, saudara, pelayanan, bagaimana cara melayani pelayanan kota, yaitu kepedulian kita. Misalnya melalui sekolah. Ya, banyak sekali gereja-gereja memenangkan jiwa melalui membangun sekolah. Misalnya Kalam Kudus, Trimulya, saudaraku ya. Nah, sekolah Kristen itu juga jalan yang sangat efektif untuk memenangkan jiwa. Ya, saya sedang mempersiapkan ini supaya di Tumbang Bemban itu ada sekolah Kristen, saudara. Dan saya sudah berjumpa dengan para petinggi dari gereja GII ya. Mereka sangat berminat akan survei nanti. Ya, kita berharap nanti ada Trimulya di sana, saudara. Di tanah yang dibeli oleh Koeris untuk kita melayani di sana. Ya, ada 3,5 hektar. Saya bilang 1 hektar kita kasih buat sekolah. Nah, itu cara paling efektif sudah tuh untuk bisa memenangkan. Apalagi panti narkoba misalnya. Ya, melalui panti, ya kita juga bisa memenangkan orang. Seperti di Kalimantan, ya Bang Dodi, Bang Boy di Bandung, saudaraku. Ya, kita melihat itu sangat efektif sekali. Karena ya kita tidak bisa gereja hanya sibuk dengan acara-acara gerejani saja, saudaraku. Aksi sosial, bagi-bagi beras, bagi-bagi Indomie. Itu saya bilang itu sesuatu yang udah nggak model lah begitu ya, sudah ya. Ya, misi perkotaan itu harus yang langsung menyentuh kebutuhan seseorang. Ya, seperti tadi panti narkoba, orang agamanya apapun pengen anaknya sembuh, saudaraku. Dan akhirnya disitulah mereka dimenangkan ya. Banyak saya lihat anak-anak Dayak yang dari Kaharingan, mereka akhirnya jadi ikut Tuhan, saudaraku. Juga dari agama lain, karena mereka merasa wah ini anak sudah tidak bisa dipulihkan. Tetapi ternyata dengan kuasa Tuhan Yesus, dengan mereka dibaptis, mereka dilayani, mereka dilepaskan. Jadi misi perkotaan itu saya bilang seharusnya itu harus menjadi bagian dari pelayanan sosial dari gereja. Ya, jadi gereja mau terlibat. Ya, makanya Tuhan bilang pergi beritakanlah Injil. Ya, bukan kita berharap kita bikin KKR orang datang ke gereja, saudaraku. Tetapi gereja itu harus pergi, ada di tempat yang dibutuhkan, saudaraku. Ya, gereja sekarang ada UMKM, usaha kecil bersama, seperti hidroponik. Itu bagus, saudaraku. Mereka jadi terbiasa bertemu dengan orang-orang Kristen. Dan mereka lihat, oh iya ya, anak-anak Tuhan tuh baik-baik kok. Ya, betul, saudaraku. Dan dari situlah dengan adanya komunikasi, akhirnya mereka pengen mengenal Kristus lebih dalam lagi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi kita bisa memenangkan kota kita ketika kita mau terlibat. Saya bersyukur gereja kita sangat terlibat. Juga di dalam pandemi COVID ini, saudaraku ya. Kita terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang luar biasa. Nah ini, saudaraku, jadi orang terbiasa ya ketemu dengan orang gereja, saudaraku, dan masuk gereja juga. Mereka tidak merasa wah gereja ini sebagai sesuatu yang eksklusif gitu, yang tidak peduli dengan lingkungan. Itu cara terbaik, saudaraku. Gereja-gereja yang berhasil di Amerika Latin adalah gereja yang peduli dengan lingkungan. Ada yang bikin lapangan basket untuk memenangkan orang-orang negro misalnya, saudaraku. Ada yang membuat sarana-sarana olahraga, saudaraku. Ada yang membuat seperti tempat pelatihan anak muda, dan itu sukses besar. Ada juga yang mereka melayani anak-anak jalanan, saudaraku ya. Dan mereka sukses besar dengan jemaat yang ribuan. Sekali lagi, kita ada di kota ini nggak kebetulan. Marilah kita terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah membagikan kebenaran firman-Mu tentang bagaimana misi perkotaan itu. Tolong kami, Tuhan, untuk menjadi terlibat, menjadi berkat bagi kota Bandung ini, di mana kami ada. Kami berdoa biarlah gereja kami pada masa-masa ke depan menjadi gereja yang memberkati, gereja yang terlibat bukan hanya bagi kota Bandung, bahkan bagi kota-kota lain. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita diberkati oleh puji-pujian yang sudah kita naikkan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini, kita akan berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk ibadah online yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang dinaikkan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kemuliaan hadirat-Mu, ya Bapa, yang membebaskan kami, yang melepaskan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, ya Bapa. Engkau yang menolong bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Engkau yang sudah Engkau limpahkan bagi bangsa ini. Berkatilah pemerintahan bangsa negara ini, berkatilah negara kami, ya Bapa, berkatilah masyarakat, setiap bidang kehidupan bangsa ini Engkau memberkati, bidang ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, pertolongan Engkau yang boleh turun atas bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, Engkau memberkati kota Bandung, ya Bapa. Damai sejahtera Engkau memerintah atas kota Bandung, Bandung Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Kami berdoa ya Tuhan, biar berkat Engkau, damai sejahtera Engkau, roh pengenalan akan Tuhan dicurahkan atas kota ini. Kami berdoa untuk pemberitaan Injil di kota ini, ya Bapa, biar pintu-pintu terbuka, langit terbuka, ya Bapa, pikiran terbuka, sehingga ketika Injil diberitakan dimanapun juga, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat umum, ya Bapa, kami berdoa Engkau yang meneguhkan berita Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keamanan kota ini, biar damai sejahtera Engkau yang boleh memerintah. Firman mengatakan sia-sia para pengawal berjaga-jaga kalau bukan Engkau yang berjaga-jaga. Kami minta kepadamu supaya Engkau sendiri, ya Bapa, yang boleh berjaga-jaga atas kota Bandung. Kami deklarasikan shalom, damai sejahtera atas kota Bandung. Terima kasih ya Bapa, turunlah kiranya berkat Engkau ya Tuhan atas masyarakat kota Bandung, atas setiap bidang kehidupan di kota ini ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau memberkati umat-Mu ya Bapa, biarlah kehadiran gereja-Mu Tuhan semakin menyampaikan terang Kristus boleh semakin dinyatakan lewat kehadiran gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang ada di negara ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengisi minggu yang akan datang dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.